Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini tanggal 21 Desember 2025. Kita akan bahas beberapa saham yang akan bagi dividen nanti di bulan April. April tadi sudah, jadi ini bulan Mei. IHSG hari Jumat kemarin turun 0,1%, tidak banyak berubah. Top value-nya ada DSSA, BBCA, Bumi, BRI, Antam. Oh, Antam lagi lumayan ya. Nah, oke. Saya buat teman-teman yang baru, jadi saya itu punya screener yang isinya adalah saham-saham dividen, syariah khususnya. Terus rutin bagi dividen setiap tahunnya. Itu rata-rata ada aja ya, ada terus gitu tahunannya. Terus dari kebiasaan-kebiasaan dividen itu kemudian saya kumpulkan satu-satu dari 700-800 saham yang ada di bursa, sortir ketemu sekitaran 90-an lah ya. Nah, 90-an sortir lagi yang di atas 6% ketemu. Kemudian saya bikin urutannya. Dari situ kita bakal memiliki garansi. Nah, garansinya apa? Garansi atas bagi hasil atau atas dividen yang kemungkinan dia akan bagikan setiap tahunnya. Terus dari dividen tadi itu juga kita bisa ngitung harga wajar. Kenapa pakai dividen? Karena itu adalah real money yang masuk ke kantong kita. Jadi saya tidak pakai EPS, tidak pakai PBV, tidak pakai apapun itu, karena namanya investasi itu prinsipnya adalah ketika kita menginvestasikan uang, kembali hasilnya itu berapa. Jadi prinsipnya membeli perusahaan ya. Ketika kita mau membeli perusahaan itu bisa ngasih return kita berapa. Nah, return yang kita terima itu hanya murni dari dividen saja. Jadi bukan dari yang lain-lain untuk baseline transaksinya. Nah, karena hanya dividen saja baseline transaksinya, maka yang dihitung adalah value dividen dibandingkan dengan value price-nya. Sehingga ketemu harga wajar. Harga wajar saya hitungnya 9%. Jadi 9% itu adalah ketika ada sebuah dividen, misalnya dividennya Akra. Akra itu Rp99 nih estimasi dividennya. Supaya Rp99 ini tuh setara dengan 9%, kan ini 8% ya harga sekarang. Maksudnya dibandingkan dengan harga sekarang nih, harga sekarang yang 1.230. Nah, supaya 99 ini ketemu hasil 9% yield, maka harganya harus 1.102. Harga pembeliannya harus 1.102. Sehingga kalau saya masuk di 1.100, itu saya dapat yield potensinya adalah 9% per tahun. Nah, kenapa 9%? Itu dari simulasi dividen investing ini. Di simulasi ini dihitung persiapan pensiun dengan passive income, karena saya itu adalah masih punya active income di mana saya masih bekerja di perusahaan. Terus pengennya nanti dapat passive income yang konsisten dan bisa membiayai hidup serta gaya hidup setelah cukup ya, atau setelah nanti pensiun. Nah, ini sebagai contoh saja. Contohnya adalah kebutuhan yang kita inginkan setiap bulan itu adalah 10 juta per bulan. Berarti dividen setahunnya adalah 120 juta. Sehingga kalau yieldnya itu 9%, maka nilai modal investasinya 1,33 miliar. Wah bang, saya nggak punya uang 1,33 miliar hari ini. Oke, nggak masalah. Kita simulasikan, kalau kita nggak punya uangnya itu, dengan realistisnya berapa? Anggaplah kita sekarang umur 30 tahun, lalu pensiun di umur 55. Maka ada 25 tahun range yang bisa dipakai untuk nabung. 25 tahun range ini kalau kita inflasi setahun itu 2,5%, maka 10 juta hari ini itu setara dengan 18 juta nanti setelah kita pensiun. Sehingga nilai investasi dari 1,3 M ini akan setara dengan 2,4 miliar. Nah, kita simulasi. Di tahun pertama baru dapat 24 juta, dapat dividennya 1 tahun cuma 2 juta. Tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima baru nyampe 143 juta. Dividennya 9% ya. 9% kan ini kali ini ya, 9%. Itu baru dapat 12 juta, tahun ke-6 masih, dan seterusnya. Sampai tahun ke-10 itu baru dapat 300 juta. Padahal targetnya 2,4
miliar. Udah separuh jalan baru dapat 300. Hampir nggak mungkin kan? Nah, kita lanjutin. Tahun ke-15 dapatnya dari 300 nih ke 400, 500, 600, 700, 800. Naik hampir 3 kali lipat, 2 kali lipat. Jadi yang dihitung di sini adalah pertumbuhannya ya, bukan bagaimana amount modal itu atau rupiahnya itu bertambah, tapi pertumbuhannya. 9% dikali 800 juta berbeda dengan 9% dikali 100 juta. Karena ini capital market, maka capital itu jadi hal yang penting. Sehingga modal, capital kan modal ya. Modal itu harus makin gede, makin yieldnya makin gede juga. Terus gimana di tahun ke-20? Sudah ketemu nih 1 miliar pertamanya di 17 tahun ya, tahun ke-17. Tahun ke-20 1,4 M, tahun ke-25 ketemu 2,6 M, dan punya passive income atau dividen per tahun itu 234 juta atau 19 juta per bulan. Targetnya adalah 18 juta, kecapai 19 juta. Nah, ini sudah saya grafikkan di sini. Kita tambahin lagi 5 tahun bisa hampir double ya. Jadi kalau pakai rumus 72-nya Pak Hermanto Tanoko ya, berapapun pertumbuhan kita, growth-nya berapa, itu pakainya adalah rumus 72. 72 dibagi growth, itu akan ketemu double di tahun keberapa. Jadi kalau misalnya 9%, berarti 72 dibagi 9. Tahun ke-8 akan double. Kalau itu tanpa adjustment. Contoh misalnya 24 juta, kalau growth-nya itu tanpa cicilan ya, tanpa cicilan. Misalnya ini 0, kemudian kita modal awal 24 juta. Hanya pakai modal awal saja, kemudian growth-nya 9%, maka ini tahun ke-8 itu baru double. Ya, ini 24, tahun ke-8 jadi 43. Ya, kira-kira lah ya. Jadi tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini 47. 47 dibagi 24 kan 2 gitu. Oke, kalau misalnya 47, kalau misalnya growth-nya bukan 9%, misalnya setahun 15% growth-nya. 72 dibagi 15. Berarti 4,8 tahun kelima. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tahun ke-6 harusnya dari 24 itu double kalau ininya 15. Kita cek 15 tahun ke-6 ya, 24 ke 48 tahun ke-6. Bener ya? Jadi rumus 72-nya Pak Hermanto Tanoko. Artinya kalau kemarin Pak Purbaya bilang, "Oh, IHSG bakalan ke berapa? 36.000 tahun 2035 misalnya atau 2030." Mungkin nggak seperti itu? Ya masih mungkin. Karena kalau pakai rumus 72 ini, misal ya. Sekarang kan IHSG 8.000. Kalau mau double, berarti 8.000 itu ke 16.000 dong. Pakai rumus 72 kalau setahun IHSG naik 10% aja, itu tahun ke-8. Nah, kalau naiknya misalnya 30%, tahun ketiga. Jadi kalau sekarang 8.000, tahun ketiga berarti 2026, 2027, 2028. Itu 16. Nanti 2029, 2030, 2031 bisa 36.000. Jadi mungkin aja sebenarnya. Karena yang dihitung adalah growth. Nah, gimana dengan list saham yang bulan Mei nanti akan bagi dividen? Ya, karena ini bulan Desember ya. Buat teman-teman yang mau cicil-cicil atau buat yang lihat-lihat, masukin watchlist dulu, cek dulu technicalnya, cek dulu broksumnya misalnya, kemudian cek dulu entry yang menariknya di mana. Nah, bisa dilihat-lihat ya. Dari yang terbawah ada SRTG, Saratoga itu, oh ini nggak bagus ya Saratoga. Tapi EPS ini tidak menjadi jaminan 100% karena semua dividen itu dibagikan oleh pemegang saham, oleh perusahaan kepada pemegang saham. Sehingga ketika perusahaan memutuskan, itu tidak murni dari EPS yang ada. Jadi seperti itu. Terus ada Indi, MLPT, SGER, BRIS, MFMI, Jaya, PANR, PANR, ABMM. ABMM sudah nggak syariah ya? Saya lupa ingat. Atau sudah syariah ya sekarang ya. PTPS, DSNG, tapi yang bawah-bawah ini nggak saya liatin sih sebenarnya ya.
KLBF, MCOL, LTLS. Kenapa nggak saya liatin? Saya nggak terlalu suka sebenarnya nungguin technical. Capital gain itu saya nggak terlalu apa ya istilahnya, nggak terlalu excited lah di situ gitu. Kalau misalnya ada perusahaan yang bagi dividen lebih gede, kenapa kita harus memilih yang lebih kecil gitu? Kayak gitu sih. Terus ASI itu setahunnya 5,9%. Jadi ini ya dividennya. Dia sudah bagi 98, jadi sisanya kemungkinan sih 289. Gimana ngitungnya Bang dari 5,9 ini? Ya dari ini dividen payout rasionya dikalikan dengan EPS-nya. EPS-nya 806, dividen payout rasionya 48%. Ya ketemu dividennya kira-kira 387. Terus ada TLDN ini 6%, KMDS, IS, Merek, Mark, Bayu, EPMT. EPMT itu 7,9, bagus ya. Akra 8,1, SMSM, TOTL 8,7. Ini TOTL cukup bagus. Cita itu kemarin sempat turun kan? Nah, ini dia sempat swing low lagi. Itu jadi lebih bagus lagi karena harganya turun maka jadi lebih murah gitu ya. 8,7. PBIT. Nah, kemarin ada yang minta bahas PBIT Bang. Nah, ini salah satunya yang PBIT bulan Mei ya. Nanti kita bahas khusus mungkin kalau waktunya ini kurang. Jadi kalau memang mau dibahas khusus untuk PBIT silahkan aja di komen ya. Terus ada TAPG. Nah TAPG ini masih 10%. TAPG turunkah? Kemarin sempat turun soalnya. Nah ini sudah mulai pullback. Kok pullback? Maksudnya pembalikan arah ya, reversal. Jadi ini naik. Nah biasanya nanti akan ada pullback dulu, turun dikit. Nah kalau pullbacknya ini ketemu low baru, itu harus hati-hati ya. Kayak gini ya, ini kan low baru ya. Ini 1, 2, 3, 4. Jadi ini naik, kemudian pullback, naik, nah turun. Nah ini ketemu low baru. Ini hati-hati. Kalau ngelihat seperti ini, trennya akan turun. Karena kalau ngelihat tren jauh, itu trennya jadinya turun nih. Nah gini ya. Ilmu tarik-tarik garis Bang. Ya faktanya begini. Gimana? Nah gitu ya. Nah kalau ini misalnya nanti turun lagi gitu ya, terus ada low baru, ya hati-hati aja. Intinya tren turunnya masih berlanjut gitu. Dividennya bagus Bang, ya nggak apa-apa. Kalau mau nungguin dividen 1 tahun, masuk sekarang pun itu posisinya sudah berpotensi yieldnya itu 10%. Itu sudah bagus banget, bagus banget. Nah tapi nanti kalau misalnya drawdown ya, turun gitu ke bawah, ya sudah tinggalin aja, maksudnya santai karena tujuannya adalah cari dividen. Tapi kalau tujuannya mau memaksimalkan cuan, technical juga harus kita perhatikan ya. Tapi kalau males Bang, aku nggak paham tuh technical, susah ininya mikirnya, udahlah pokoknya dividen 10% estimasi all in misalnya. Ya monggo terserah, tapi ini tidak 100%. Kenapa? Kita sudah hitung nih kondisi begini ya, dividen payout ratio 90%. Tiba-tiba manajemen memutuskan tahun depan payout rasionya bukan 90, tapi 50. Awalnya 10% jadi cuma 6%. Nah itu resikonya. Masa nggak ada resikonya sama sekali? Ya semua ada resikonya. Tapi menurut saya yang paling minim resikonya adalah memiliki perusahaan yang berdividen. Terus selanjutnya ada siapa? Ada Adro, ada AADI. Nah ini saya warnain ini Adro karena kemarin Adro bagi dividen Rp144, dimana itu yieldnya itu gede banget 7,6%. AADI juga Rp536, itu juga 7,6% yieldnya di harga sekarang. Nah posisinya akhirnya secara payout ratio, karena EPS nya kan tetap ya, EPS ini kan estimasi setahun, nanti bisa berubah karena ini baru kuartal 3. Jadi yang kuartal 4 masih misteri. Kita tunggu sampai Desember closing. Nanti Januari dia akan report, termasuk kemarin ada yang minta demas. Nah, nanti pantengin terus ya, di subscribe, kemudian kasih lonceng tuh di apa namanya tempat saya, supaya nanti ada notif, karena saya biasanya setiap hari itu update. Nanti kalau dapat notif teman-teman bisa sharing-sharing di sana. Ya walaupun informasinya kadang-kadang muternya hanya di situ-situ saja, tapi sebenarnya itu yang mestinya kita lakukan ya, supaya kita punya kebiasaan, punya muscle memory. Ketika sudah punya muscle memory, kita enak, biasa saja. Kalau lagi masuk kemudian ada floating loss, biasanya ini begini, biasanya ini begini, nah itu gampang aja. Kita tenang-tenang aja gitu, nggak panik,
nggak merasa rugi ya, biasa aja. Kenapa? Karena kalau floating loss setahun misalnya ya, ini perjalanannya kita tuh 25 tahun. Kalau setahun kan 1/25 berarti cuma berapa persen tuh? 4%, ya kan? 1/25. Ah, ya kan benar 4%. Jadi floating loss di periode pertama atau 1 tahun pertama berarti cuma 4% dari total waktu yang kita punya. Apakah kita nggak bisa average down selama total waktu itu? Tahun kedua apakah nggak bisa? Tahun ketiga apakah nggak bisa? Kan gitu kan. Yang penting adalah perusahaannya tetap bagi dividen. Contoh, salah satu contoh, Hexa. Hexa katanya usahanya lagi nggak bagus, terus sekarang lagi floating loss. Kalau terkonfirmasi usahanya nggak bagus, nggak masalah untuk cut loss atau untuk istilahnya apa, mengamankan aset. Tapi kalau baru isu-isu, nah kita mesti hati-hati melihatnya gitu. Hexa turun lagi ya 4.220 ya sekarang ya. Nah, kemarin bagi dividen ini berapa? 433. Apakah bisnisnya Hexa kurang bagus? Banyakkah yang nyangkut di Hexa? Kayaknya seru nih dibahas ya. Saya baru ngeh. Oh iya, dia baru ngeluarin kuartal 2, kuartal 3 belum. Apakah ada yang sudah tahu kuartal 3-nya turun sehingga ini ada yang buang barang? Agak masif asingnya keluar dari tanggal 4 Desember sampai 19 Desember. Ya, kadang gitu ya, smart money kadang-kadang punya informasi lebih cepat daripada retail-retail kan. Enggak apa-apa, enggak masalah ya. Dari sisi situ menjadi pelajaran juga. Ada yang nyangkut nggak di Hexa? Komen ya. Terus kita lanjut. Tadi Adro ini payout ratio 100%. Terus ADI payout rasionya 70%. Ini menyalahi aturan. Kenapa saya bilang menyalahi aturan? Karena Adro kebiasaannya tidak sampai se-ekstrim itu ya. Pernah dia bagi 69, pernah dia bagi 98% dividen payout rasionya. Terus 38 sama 36. Yang paling konsisten adalah 38 dan 36. Taruhlah 38, itu kalau kita masukin di sini 38%, itu nggak make sense. Kenapa? Karena dia sudah bagi 144, di mana 144 itu lebih dari 38% payout ratio. Orang EPS-nya aja cuma 224, ya kan? 60% itu juga nggak make sense. 70% itu sisanya finalnya hanya 13 rupiah. Mungkin nggak seperti itu. Sehingga menurut saya tembak aja lah untuk periode ini 100%. Ya kita uji ya kan. Tahun lalu kalau teman-teman ingat yang sudah ngikutin channel saya bilang Adro ini harus dites selama 2 tahun minimal. Ini tahun pertamanya dia. Karena tahun kemarin itu masih ada sisa saldonya AADI ya. Pas waktu dia ada PUPS. Nah, tahun pertamanya ini. Kalau tahun pertama ini punya payout yang bagus, kemudian dividennya juga bagus, kita tes nanti tahun kedua. Kalau konsisten seperti itu, ya berarti Adro sudah masuk era baru payout rasionya. Itu tesis saya. Maksudnya pemikiran. Terus AADI sama. AADI itu di PUPS-nya dia hanya menyampaikan 45%. Tapi kalau 45% dia bagi interim 536 nih. Sisanya cuma 143. Masa iya seperti itu? Sehingga feeling saya ini bakalan lebih dari 45%. Kalau kita kasih 70% itu setara dengan 15% payout ratio. 70% dividen payout ratio itu setara dengan 15% yield dividen. Dari mana estimasinya? Karena dia bagi di sini adalah 250 juta dolar, harapannya finalnya juga bagi 250 juta dolar juga. Karena dia punya duit untuk itu. Cashnya di atas itu jauh. Lah ini kalau dilihat ya. Kemarin kan dia bagi dividennya 250 juta dolar. Cashnya dia 1,4 miliar dolar. Itu cash, duit beneran maksudnya. Bukan duit. Terus masih ada piutang, masih ada macam-macam. Cash on hand kan, cash setara cash. Jadi sangat mungkin dia bisa bagi 250 juta dolar lagi. Nah, tapi kalau dia bagi 250 juta dolar lagi, nggak mungkin payout rasionya itu 45%. Kalau EPS-nya 1.500. Kecuali closing kuartal 4, EPS-nya naik tinggi, misalnya sampai 2.500. Nah, mungkin payout ratio 45% itu make sense ya. Jadi 500 sama 589. Jadi total tetap 15 sampai 16%.
Tapi kalau EPS-nya masih sesuai estimasi 1500-an, ya mestinya lebih dari 45% payout rasio. Oh ya, buat teman-teman yang mau join di channel ya, di mingguan saya biasanya update semua list. Ya, list yang ada di sini saya buka semua. Kemudian itu bisa dipakai untuk guidance. Minggu ini kita targetnya apa-apa saja, minggu depan apa-apa saja, apakah portofolionya bisa di remapping, rebalancing, bisa dipakai guidance. Cukup hanya dengan Rp10.000 per bulannya, yaitu buat ganti ongkos parkir ya. Sebenarnya nggak ada artinya. Kalau mau di upgrade ke 50.000 nggak masalah ya. Terima kasih karena ada beberapa member yang upgrade ya. Ini saya terima kasih nih dari siapa nih? Kak Ivan, Kak Yud ya, Bang Dimas. Makasih nih member-member yang koncodolan ini 50.000 sebulan. Ada Pak Budi Budiman. Oh, saya tahu nih, ini besok ini harus di WA ini. Terus ada Kak ABC, Abstena ya, Mami Isla, Mam Isla. Terus ada Bang Taufik. Thank you ya sudah support. Buat teman-teman yang mau join silahkan aja di subscribe kemudian join. Nggak harus 50.000, 10.000 aja, tak masalah. Ya, karena niatnya saya bukan YouTuber. Ini saya pakai untuk membersamai saja. Jadi ada teman-teman yang membersamai di pasar sama-sama gitu ya, melewati perjalanan untuk menuju tadi ya, passive income yang bisa membiayai hidup dan gaya hidup insya Allah nanti. Semoga saja insya Allah ya. Saya doakan untuk teman-teman semua bisa mencapainya secara tepat waktu. Nggak secepat-cepatnya, tapi secara tepat waktu itu yang paling penting. Ketika kita sudah dewasa, ketika kita sudah tahu memaknainya, pasti kita akan menuju ke sana. Itu aja dari saya untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang request, komen aja. Insya Allah nanti dicek. Saya sudah agak lama tidak bahas-bahas komen ya. Oke, thank you.